Crazy in Love, Chapter 34, Ia yang Bersepeda. Acara reuni telah berakhir. Suasana mendadak lengang. Tinggal beberapa orang saja yang masih bertahan, tak mau beranjak, termasuk Raihan. Mariska terjebak situasi. Tak tenang duduknya menanti celah untuk berpamitan. Dan selagi kesempatan itu datang, mulutnya langsung bersuara, pamit pada mereka, sekelompok wanita di meja sebelah. "Loh, mau kemana, Re? Masih jam berapa ini?" tegur seorang teman. "Sorry, wanitaku balik itu," jawab Raihan. Akhirnya membuat alasan. "Serius ini, Re?" kata seorang lagi, melempar tanya. "Kau pikir lebih dari serius ini?" sahut Raihan. "Sorry ya," lanjutnya, menepuk pundak seorang teman di sebelah. Dan dengan langkah buru-buru, Raihan susul Mariska yang telah melenggang keluar. Syukurlah wanita itu datang tak membawa mobil, sehingga Raihan tak kehilangan kesempatan mengejar. "Mariska, tunggu!" tegurnya, menyambar pergelangan tangan Mariska. "Sorry, aku mau balik," kata Mariska mencari alasan. Akan tetapi, alasan itu malah membuat Raihan menahannya. "Mana mobilmu?" tanya Raihan, yakin jikalau Mariska datang tak membawa mobil. "Aku naik taksi," jawab wanita itu, membuat Raihan tersenyum puas. "Pulanglah denganku," ucapnya, tak menunggu jawaban. Dengan penuh ketenangan, Raihan seret Mariska mengikuti langkahnya menuju mobil. Ia juga paksa Mariska memasuki mobil lebih dulu. "Kak Raihan," celetuk Mariska bersuara, telah tak bisa meloloskan diri dari lelaki itu. Sahut Raihan sembari menjalankan mobil. "Kenapa tadi Kak Raihan?" cerca Mariska, tak dilanjutkan. Mendadak malu datang menerpa. "Kenapa? Itu kan aku tidak ingin berpasangan sama yang lain," jawab Raihan, ringannya berbicara. Tidak seperti lawan bicaranya, Mariska. Sekali lagi, bola mata Mariska seakan copot saja mendengarkan pernyataan Raihan. Cercaan pertanyaan dari mulut Mariska tak berlanjut. Hanya diam membisu ia di kursi sebelah. "Mariska, kenapa diam?" tegur Raihan bergantian. "Tak apa," jawab Mariska, setengah tertunduk dengan kedua tangan anteng di rebahan. Mengerti jikalau suasana hati wanita di sampingnya kini sulit ditebak, Raihan memutar mobil. Tidak lagi melaju ke arah pulang. Mariska tak menyadari hingga berbelok di lampu merah, barulah ia tersadar. "Kemana ini?" tanyanya, celingak-celinguk mengamati jalan. Raihan tak menyahut. Barulah setelah mobil melintas di taman kota, sengaja ia menepi. "Kenapa kesini?" tuntut Mariska bertanya. "Aku memiliki permintaan," ucap Raihan menyentak Mariska. "Permintaan apa?" tuntut Mariska. "Zahra di sini," ungkap Raihan. "Zahra di sini?" seru Mariska. Lumayan terkejut itu jantung. "Iya," tegas Raihan. "Lalu apa hubungannya denganku?" lanjut Mariska. "Bantu aku mencegahnya pergi lagi," pinta Raihan. "Oh, jadi ini alasan Kak Raihan sengaja memilihku sebagai pasangan tadi," sindir Mariska. Tiba-tiba otaknya berubah cerdas. "Ya, itu salah satunya," terang Raihan. "Lantas alasan satunya lagi?" tuntut Mariska, dibuat penasaran. Alih-alih memberi jawaban, Raihan sodorkan tangan kirinya ke hadapan Mariska. "Mana ponselmu?" pinta Raihan menodong. "Buat apa?" sahut Mariska. Bukannya menjawab, Raihan malah dengan berani menarik tas Mariska. "Kakak!" sentak Mariska, berusaha mengambil kembali tas, namun tak bisa. Dikeluarkannya ponsel segera oleh Raihan. Tak peduli dengan kemarahan wanita di sampingnya. "Itu nomorku, simpanlah," ucap Raihan, menyerahkan kembali ponsel. "Tidak bisakah memintanya dengan benar?" timpal Mariska. "Ayolah cantik," kata Raihan tak peduli. Bahkan tanpa meminta persetujuan Mariska, ia bawa laju mobil ke apartemennya sendiri. Bukannya mengantar Mariska pulang. "Tunggu, kemana lagi ini?"
bukannya tadi bilang pulang? Ujar Mariska. Iya, emang ada yang salah? Aku kan bilangnya pulanglah denganku. Timpal Raihan membawa mobil dengan laju rendah memasuki basement parkir. Kakak, cepat antar aku pulang, sentak Mariska. Mulai hilang kesabaran. Malam ini dan malam-malam berikutnya kamu harus pulang ke sini, kata Raihan santai, bermain dengan kesabaran Mariska. Kakak, berhenti bercanda. Kita bukanlah pasangan suami istri, juga bukan saudara, bantah Mariska berani. Segera berganti status, timpal Raihan. Kakak, teriak Mariska. Sudah, ayo turun, pikiranmu terlalu sempit. Mengajakmu menginap bukan berarti, kata Raihan tak diteruskan. Aku mau pulang, kata Mariska rendah. Terlihat raut sedih membingkai wajah. Mary, percayalah, sekarang turun. Besok aku antar kamu, kata Raihan mengandung makna lain. Pegang janjimu, ucap Mariska. Lagi-lagi kalah menghadapi sikap dominan Raihan. Turunlah Mariska, walau teramat terpaksa. Dengan mulut rapat terbungkam, Mariska mengikuti langkah Raihan menuju lift. Begitu halnya dengan Raihan. Tangan kanannya erat menggenggam tangan Mariska, seolah antisipasi supaya wanita itu tak meloloskan diri. Kakak, please antar aku pulang, ucap Mariska sekali lagi memohon. Tepat kala mereka telah mencapai depan pintu apartemen, kepala Raihan sontak berpaling. Dipandanginya Mariska dengan muka memelasnya. Mariska, percayalah, kata Raihan menekan beberapa angka. Lunglai rasanya Mariska kala melangkah masuk. Terlebih lagi genggaman tangan Raihan sama sekali tak melonggar. Duduklah, aku pesan cemilan, kata Raihan berjalan meninggalkan Mariska di ruang tengah menuju kamar. Walau masih waspada juga cemas, Mariska menjatuhkan diri ke kursi. Duduknya sungguh tak santai, bola matanya bergelir memandangi setiap sudut ruangan, berharap ada celah baginya untuk bisa meloloskan diri, meski itu mustahil. Tuhan, lindungi makhluk pembangkangmu ini, ucapnya di hati. Tak seberapa lama, Raihan yang ditakuti oleh Mariska muncul kembali dengan tampilan berbeda. Terlihat santai, namun tetap memancarkan daya tariknya. Ganti bajumu, perintah Raihan mengejutkan Mariska. Sontak Mariska menoleh ke belakang kursi. Ganti dengan pakaian apa? Dengan pakaianmu, tolak Mariska. Itu tidak buruk. Setidaknya ada kaos yang bisa dipakai di lemari, balas Raihan. Mau bagaimana lagi? Tak mungkin Mariska memakai setelan baju yang dikenakan sepanjang malam. Bangkitlah Mariska dari duduk tegangnya, berjalan ragu mendatangi Raihan. Jika ingin mandi, di kamar mandi ada handuk bersih, kata Raihan. Mendadak lembut itu suara. Sayang, Mariska tak terpengaruh. Bak robot, ia berjalan ke dalam kamar. Wanita ini sikapnya mematik hasrat saja, gumam Raihan duduk santai menunggu. Selang beberapa saat, dengan memakai kaos warna biru dongker milik Raihan dengan bawahan yang tak diganti, keluar Mariska dari dalam kamar. Raihan tersenyum, sungguh ingin rasanya ia datang, tetapi perkataannya haruslah benar-benar dibuktikan. Mariska, apa rencanamu mengenai Zahra? Tanya Raihan berubah serius, membuang jauh usikan hasrat liar pada dirinya. Sebenarnya apa alasan juga tujuan kakak membawaku ke sini? Jawab, balas Mariska, masih tidak bisa melenyapkan kekesalan. Jika mengenai Zahra, kan bisa berlanjut melalui sambungan telepon, imbuhnya. Aku masih belum puas memandangimu, ungkap Raihan, membuat Mariska terbujur kaku. Jantungnya berdegup kencang, tak percaya dengan apa yang didengar. Melihat wanita di hadapannya hanya berdiri mematung. Bangkitlah Raihan, melangkah tenang ia datangi Mariska. Kemudian berdiri tepat di hadapan Mariska. Berucap ia dengan suara rendah, aku sungguh tak bisa mengendalikan perasaanku. Mariska masihlah terbujur kaku.
Bahkan bola matanya menerawang menatap Raihan. Ia yang ditatap cukup lihai memanfaatkan momentum. Perlahan dalam kebisuan, kedua tangannya bergerak, meraih satu tangan Mariska. "Beradalah bersamaku, seperti saat ini," ucap Raihan. Belum juga mulut Mariska bersuara, bel pintu mendahului. Letaklah adegan yang sudah dibangun oleh Raihan. "Sepertinya itu makanan yang dipesan," kata Mariska. Raihan menyunggingkan senyum kesal. Di sepanjang langkah kaki menuju arah pintu, Raihan tak henti mengumpat. Jika bukan kurir, pasti ia usir. Di saat Raihan muncul kembali, Mariska telah berganti posisi, duduk tegap menyambut Raihan. "Apa kamu sedang diet?" tanya Raihan kala meletakkan makanan. "Tidak juga," jawab Mariska singkat. Sejenak suasana berubah hening, terutama Mariska. Sikapnya bak patung, diam kaku di kursi. Makanan ia ambil jika mendapat teguran dari Raihan. Tidak ingin kecanggungan itu terus berlanjut. Raihan buka suara. Permintaan yang sempat ia ungkapkan kembali dibahas. Respon baik didapat. Mariska cukup lebat mendanggapi. Sikap kakunya berubah drastis. "Curiga enggak ya kalau aku tiba-tiba muncul?" seru Mariska melempar tanya. "Tentu, sekarang kita harus membuat alasan sekiranya dia tidak menaruh curiga," sahut Raihan. Tapi aku ngantuk. Bisakah Kak Raihan mengantarku pulang?" kata Mariska, tiba-tiba mengubah tema. Seketika punggung Raihan merosot ke sandaran kursi. Ia pandangi Mariska, lekat, seolah sedang mengintimidasi saja. "Masuklah ke kamar, kunci pintunya," perintah Raihan. Di kursi seberang, Mariska balas menatap Raihan. Marah juga meratap terbingkai di wajah wanita itu. Sayang, kekerasan Raihan sulit dipatahkan. Alhasil, lagi-lagi Mariska kalah. Dengan kesal, ia bangkit dari kursi, berjalan cepat menuju kamar. Seperti perintah Raihan, ia kunci kamar itu dari dalam. "Dasar pangeran neraka, minta aku menghubungi Zahra tapi kenapa harus dikurung?" umpat Mariska kesal. Ia jatuhkan tubuhnya ke kasur, meratap kesialan yang menimpa dirinya. Sementara ia yang di luar kamar, duduk termenung dengan kepala dijatuhkan ke sandaran kursi, menatap langit-langit dengan tatapan kosong. "Apa tindakanku ini terlalu arogan? Tapi aku tak ingin dia tak nampak di hadapanku," gumamnya. Rasa bersalah masih ada, hanya ambisi lebih menguasai. Di tempat lain, Kabir yang baru saja pulang langsung terkapar di ranjang, walau kantuk sama sekali tak menghampiri. Bayang wanita yang tertangkap oleh penglihatan terus mengusik konsentrasinya. Penyebab tak hanya raganya yang lelah, hati serta pikirannya tak kalah lelah. Masa tadi siang itu hanya ilusi? Ratapnya terus bertanya-tanya. Zahra, ratapnya lagi menyebut nama ia yang dirindukan. Mengerti kantuk sudah tak mau datang bersahabat. Meski terasa lelah jiwa dan raga, Kabir berusaha bangun. Ia lucuti pakaian kantor yang dikenakan, mulai dari dasi hingga sepatu ia geletakkan begitu saja. Berganti kaos serta celana longgar seperti biasanya. Untuk menghalau udara malam, ia lapisi kaos itu dengan mengenakan jaket tebal. Lalu terlihat buru-buru ia keluar meninggalkan kamar. Kemana laki-laki itu akan pergi? Kemana lagi jika bukan menghabiskan sisa malam menjelang larut dengan berkeliling mencari kantuk. Obat resep dokter tak pernah ia minum, walau rutin memeriksakan diri. Teguran serta omelan sang dokter bak angin lalu saja di telinga, yang menjadi alasan ia tidak ingin menjadi ketergantungan, sehingga ia pilih caranya sendiri. "Baru jam 10:30, gumamnya manakala mengintip jam tangan sebelum keluar mengayuh sepeda. Ya, alih-alih hidup mandiri, Kabir tak tinggal bersama ibu serta kakaknya. Meski rumah yang ditempati mereka, ia yang membelinya. Hasil jadi payah ia selama ini. "Bulan, bintang, kemana kalian? Setidaknya temani aku bersepeda," kata Kabir menghibur diri. Sayang, langit tak bersahabat. Ada hiburan alam, yang ada hanyalah dinginnya malam, serta suara jangkrik yang terkadang menyapa.
melewati rute seperti biasanya. Laki-laki itu mengayuh sepeda dengan tenang. Sepertinya sudah terbiasa ia dengan suasana malam. Tak lupa beberapa belas meter setelah keluar dari kompleks perumahan, sejenak ia mampir di sebuah swalayan. Selain air mineral, ia membeli beberapa cemilan serta beberapa bungkus rokok. Ya, sepanjang rute yang dilewati, ia tak jarang bertemu dengan sekelompok orang. Bahkan tak sedikit yang telah hafal dengannya meski tak pernah benar-benar berhenti dan mengobrol. "Malam bang," sapa Kabir kala melewati halte dan mendapati dua orang sedang duduk santai dengan asap rokok mengepul. "Nih bang," lanjutnya melempar sebungkus rokok, cemilan, serta sebotol minuman. "Anggaplah itu pajak keamanan." "Oh tidak, anggaplah itu berbagi." "Makasih ya," balas dua orang itu mengangkat tangan. Kabir sembari melanjutkan kayuhannya mengangkat satu tangan membalasnya. Terus ia menyusuri jalan, menikmati malam, mengundang kantuk. Di tempat lain, sama risaunya atau mungkin apa yang dirasakan Kabir terhubung pada ia yang terngiang. Zahra terlihat tak tenang. Miko tak lagi bisa menghibur wanita itu. Memilih duduk di balkon kamar, ia tatap gelapnya langit luar. Sebagai teman, Miko setia menemani kerisauan Zahra. Dengan cemilan di rebahan, ia terus mengoceh meski tak ada sahutan. Letih duduk sedari tadi, Miko bangkit dari kursi, melangkah mencapai pagar balkon. Masih dengan cemilan di tangan, ia setengah bertumpu menatap ke bawah, ke jalan raya. "Wah, siapa itu malam-malam bersepeda? Masa berolahraga?" ujar Miko, terus mengamati seorang pria yang sedang mengayuh sepeda gunungnya dan kian dekat dari penglihatan. Mendengar perkataan Miko, entah kenapa tiba-tiba Zahra teringat akan kebiasaan Kabir bersepeda. "Kabir," gumamnya rendah. Bangkitlah wanita itu dari duduk berkabung sedari tadi, merapat pada Miko di tepi pagar balkon. "Oh Tuhan, Zahra," tegur Miko yang terkaget. "Katanya kamu ada yang bersepeda," sahut Zahra malah melempar tanya. "Iya, itu lihat," terang Miko menunjuk ke arah simpang 3. Bola mata Zahra bergerak pada arah yang ditunjuk oleh Miko. Benar saja, terlihat seorang dengan balutan jaket mengayuh sepedanya dengan tenang. Seolah hari masihlah terang, bukan malam. "Kenapa punggung orang itu terlihat seperti punggung dia?" gumam Zahra terus memperhatikan.